kita kalau udah tahu keafdolannya bagusnya begini, jangan sampai misal berjamaah, kita lagi berjamaah, nah ngelihat orang sholatnya gerakannya kurang, sujudnya misalkan kata kita kurang bagus gerakannya. Nah ngelihat kayak gitu gimana berarti kita yang sehari kita udah belajar yang bagus begini, yang bagus begini, pasti kan hati kan kenapa begitu, ya kan? Nah begitu kan pasti. Nah jangan gitu. Kenapa? Karena di sholat itu awas, yang jadi inti sholat apa? Khusyuk. Jadi nggak bisa dilihat dari luar. Kalau kita lagi sholat sama orang, ya, terus kita lihat gerakan dia kurang bagus menurut pengetahuan ilmu yang kita udah pelajari. Wah, kita udah tahu sujud bagus gimana, tahiyat gimana ngangkatnya, caranya. Kita udah tahu itu. Tapi pas di pengamalan salah, kita salah naro. Ternyata ilmu yang kita udah tahu kita amalin buat orang, buat melihat orang. Orang yang kita lihat kurang bagus gerakannya. Siapa tahu itu orang lagi memperbaiki kehusuan sehingga gerakan sholat jadi tidak terkendali gitu, paham gak sih? Jadi yang dia itu saking khusyuk, jadi gerakan sholat sampai tidak terkendali. Tapi orang itu nggak melihat kita, tapi kita yang melihat dia. Kita yang ngelihat orang sholatnya kurang bagus, malah kita yang nggak. Kenapa? Karena kita yang melihat orang. Sedangkan kita sendiri nggak husu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Faslun. Ini adalah suatu fasal. Al-jama'atu 'ala dzukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Al-jama'atu adapun berjamaah, salat berjamaah. Ya, berarti sholat jamaah ini udah tentu. Al jamaah itu adapun sholat berjamaah ala zukuri, atas orang-orang yang punya titip, maksudnya ala zukuri, atas laki-laki, kaum laki-laki ya. Al ahrori, yang merdeka gitu. Al mukimina, yang mukim, yang lagi nggak kemana-mana, yang diam di rumah, diam di kampung. Al-balighina, yang sudah baligh. Ghairil ma'zurina, yang tidak ada uzur. Hukumnya itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi sholat al-jama'atu fardu kifayatin. Nah gitu sebenarnya. Al-jama'atu adapun sholat berjamaah fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Jadi mubtada'nya
al jamaah kan, kalau mubtada biasanya ada khobar gitu ya. Khobarnya fardu kifayatin jauh. Khobarnya kepisah dulu sama beberapa kalimat jauh ya. Jauh banget. Al jamaah itu fardu kifayatin. Salat berjamaah itu fardu kifayah. Gitu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin baru rapih rukun salat yang 17 tuh udah rapi ya, rukun salat yang 17 udah rapi kemarin, alhamdulillah. Rukun salat yang 17 tuh ya, takbirnya, dirinya, fatihahnya gimana, rukunya, sujudnya, tahiyatnya gimana, itu udah rapi kemarin dijelasin. Nah, berarti kita udah tahu rukun sholat tuh berapa dan bagaimana. Tapi awas ya, karena kita udah tahu cara dan yang bagusnya gimana, yang afdolnya gimana, caranya tahiyat afdolnya gimana, sujud, ruku, gerakan afdolnya gimana. Awas, karena kita tahu yang bagusnya gimana, jangan sampai ketika kita melihat orang ya sholatnya tidak seperti yang kita tahu ya, bahwa yang afdol gini kita jadi merasa lebih baik. Awas bahaya ya, awas. Itu ujian orang yang udah berilmu tuh ya, melihat orang kan. Kita dari kecil kan dibiasain kita untuk benar gak sih? Kita dari kecil dibiasain untuk melakukan yang bagus, yang lebih bagusnya. Sehingga ketika kita melihat orang melakukan yang gak bagus ya, atau menurut kita sekilas gak kurang bagus, kita langsung beranggapan buruk. Nah, ini yang harus dicegah. Coba. Iya kan? Misal kita nyuruh anak kita ya, kita nyuruh bocah anak kita untuk supaya jangan main kotor misal ya. Ini udah aplikasi, ini udah pengamalan ya. Misal kita udah nyuruh sering merintah anak kita, saudara kita yang masih kecil, jangan main kotor gitu. Kita suruh gitu kan, jangan main kotor ya kan, jangan main kotor, jangan kotor-kotoran, atau jangan mengotori badan ya kan, jangan mengotori badan, jangan mengotori pakaian ya kan. Itu yang selalu kita ajarin kan ke anak kecil. Tapi gimana kalau anak kecil yang kita ajarin bahwa kalau kotor itu nggak baik, main kotor itu jangan, nggak baik, nggak benar, ngotorin badan. Gimana suatu ketika itu anak melihat orang pekerjaannya pemulung. Pemulung kan apa? Kotor. Tiap hari ngambil ngeduk-ngeduk sampah. Yang mana tiap hari itu bocah kita larang kan. Jangan, nggak baik, nggak bener. Jangan. Gitu ya kan. Apalagi ngeduk-ngeduk sampah, kita larang banget, kita omelin. Kita kasih tahu bahwa itu nggak bener, nggak baik ngotorin. Tapi gimana itu anak kalau melihat orang pemulung, pekerjaannya pemulung yang tiap hari emang kerjanya mungut-mungut sampah, itu gimana? Ya kan? Nah, ini yang belum diajarin. Belum sampai ke situ. Hanya diajarin yang benar, yang baik. Sehingga ketika anak menemukan sesuatu yang dia belum pernah temuin, nah itu gimana? Si anak pasti otomatis apa? Berarti orang itu kotor. Orang itu nggak baik. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kan dituntut. Dari kecil nih kita dituntut buat mengerjakan yang lebih baik, yang bagus. Sehingga kita ngelihat orang begitu gimana coba hawanya? Buruk kan? Nah, itu dia. Kita kan tiap hari dari kecil kan pikirannya harus bagus. Sehingga ketika ngelihat orang berbuat yang lain dari pikiran kita bakal berpikir buruk. Nah, maksudnya kita kalau udah tahu keafdolannya bagusnya begini, jangan sampai misal
berjamaah, kita lagi berjamaah. Nah, ngelihat orang sholatnya gerakannya kurang, sujudnya misalkan kata kita kurang bagus gerakannya. Nah, ngelihat kayak gitu gimana berarti kita yang sehari kita udah belajar yang bagus begini, yang bagus begini, pasti kan hati kan kenapa begitu, ya kan? Nah, begitu kan pasti. Nah, jangan gitu. Kenapa? Karena di sholat itu, awas, yang jadi inti sholat apa? Khusyuk. Jadi nggak bisa dilihat dari luar. Kalau kita lagi sholat sama orang, ya, terus kita lihat gerakan dia kurang bagus menurut pengetahuan ilmu yang kita udah pelajari. Wah, kita udah tahu sujud bagusnya gimana, tahiyat gimana ngangkatnya, caranya. Kita udah tahu itu. Tapi pas di pengamalan salah, kita salah naro. Ternyata ilmu yang kita udah tahu, kita amalin buat orang, buat melihat orang. Ya kan? Awas. Orang yang kita lihat kurang bagus gerakannya. Ya kan? Siapa tahu itu orang lagi memperbaiki kehusuan sehingga gerakan sholat jadi tidak terkendali gitu, paham gak sih? Jadi yang dia itu saking khusyuk, jadi gerakan sholat sampai tidak terkendali. Tapi orang itu nggak melihat kita, tapi kita yang melihat dia gitu. Kita yang ngelihat orang sholatnya kurang bagus, malah kita yang kenapa? Karena kita yang melihat orang, sedangkan kita sendiri nggak husu. Jadi intinya sholat itu berarti bagusan dia daripada kita, walaupun secara zohir dia gerakannya kurang bagus. Kenapa? Karena inti dari ruhnya sholat apa? Khusyuk. Inti dari sholat itu khusyuk, sedangkan kita lagi sholat mikirin gerakan orang. Berarti secara sesungguhnya sholatnya lebih bagus dia, ya kan? Siapa tahu dia karena sholatnya husu, jadi enggak terkendali gerakan-gerakannya gitu. Nah, sedangkan kita saking memikirkan gerakan-gerakan sholat mau yang lebih bagus sehingga kehusuan tidak terkendali, malah mengendalikan gerakan sholat orang. Bahkan kita kedua-duanya nggak dapat khusyuk, sholat nggak dapat, gerakan pun apa lagi, karena melihat gerakan orang nggak khusyuk gitu, ya kan? Itu dia, kita mengendalikan gerakan sholat kita mau bagus, sedangkan kehusuannya nggak dapat. Nah, dia juga mungkin gitu, orang yang kita lihat kata kita sujudnya kurang ini, rukunya kurang ini, siapa tahu mungkin kehusuan dia sedang mengendalikan kehusuannya dia gitu, ya. Jadi sama-sama paham, sama-sama kita ngelihat orang gerakannya kurang bagus, nah kita sendiri kehusuannya nggak bagus, buktinya kita mengendalikan gerakan orang. Nah, dia gerakannya nggak bagus, berarti dia sedang mengendalikan kehusuannya dia. Sama-sama aja, sama. Nah, itu ya, itu awas ya, hati-hati. Keunggulan itu buat diri sendiri, keunggulan afdol.